Kemudian kasus yang saya bela lagi Habib Rizik Syihab yang tuduhan chat mesem itu. Saya lawan betul, saya perjuangkan betul. Tapi alhamdulillah Habib Rizik dia SP3. Juni 2018, polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas tersangka Rizik Syihab. Kalau yang ngadu pun kemudian dia mencabut lagi nggak ada masalah. Kalau dia SP3 dia menerima nggak ada masalah. Kalau dia enggak ya harus terus. Ungkit SP3 berhasil dikeluarkan, padahal SP3 dibatalkan PN Jaksel. Kita meminta kasus ini khususnya Polda Metro Jaya biar bisa transparan karena ini perbuatan asusila yang melibatkan tokoh publik. Kami mendapatkan kiriman surat asli SP3 kasus chat fitnah. Keputusan untuk mentersangkakan Habib Rizik ini kan tentunya sudah diperhitungkan secara matang. Mengapa setelah setahun ini di SP3? Saya lawan betul, saya perjuangkan betul Habib Rizik Syihab yang tuduhan chat mesem itu. Alhamdulillah Habib Rizik dia SP3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Alhamdulillah permohonan kita dikabulkan dan sesuai amar putusan isi permohonan kita semua dikabulkan. Di malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Dia kaget kan, loh Firza berarti bohong, Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Bib, saya tidak mau sakit sendiri, kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak, saya kirim ke dia. Ternyata ini nih, chat mesum yang ditakut-takutin nih, tuh. Surat SP3 yang membebaskan Habib Rizik dari jeratan kasus chat mesum itu sudah tidak berlaku lagi. Di mana kabar ini merupakan mimpi buruk bagi Habib Rizik apabila pihak penyidik melanjutkan tugasnya mengusut kasus tersebut. Kasus chatnya Habib Rizik itu kan masih dalam proses penyidikan lagi. Bukannya udah di stop? Masih proses penyidikan. Masih jalan terus. Masih jalan terus. Biarkanlah nanti mekanisme criminal justice system berjalan. Terkait perkara fake chat Habib Rizik Syihab hari ini, kami menduga ini tidak lebih dari upaya pengalihan isu. Saya kira diajukan pengadilan aja, nanti kita buka lah bukti itu supaya terang, supaya jangan nanti pejabat kesannya mengkriminalkan ulama. Tapi sebaliknya juga masyarakat jangan mengulamakan kriminal. Jadi kita jangan mau membangun opini di luar daripada mekanisme itu. Biarkan nanti keadilan itu bisa diperoleh secara maksimal melalui jalur mekanisme criminal justice system. Anggota Dewan Pakar PKS Egy Sujana sebut berhasil keluarkan SP3 kasus chat mesum Rizik Syihab, padahal SP3 dibatalkan PN Jaksel. SP3 kasus chat mesum Rizik Syihab kembali diungkit Egy Sujana di hadapan ratusan santri di Ponpes Al-Islah Bondowoso, diposting oleh channel Refli Harun 5 Maret 2023. Egy Sujana sebut berjasa keluarkan SP3 kasus chat mesum dan selamatkan HRS, tapi realitanya SP3 dibatalkan PN Jaksel pada 29 Desember 2020. Perkara nomor 151-Pit.Prap-2020-PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa penyidikan kasus dugaan chat mesum Rizik dilanjutkan. Dalam putusan, kepolisian harus buka kembali penyidikan kasus chat mesum hingga tuntas, agar tidak ada simpang siur informasi antara benar atau tidak chat tersebut. Namun Egy Sujana nilai putusan PN Jaksel tidak ada. Saya lawan dan perjuangkan, dan alhamdulillah polisi keluarkan SP3 kasus chat mesum Rizik, ujarnya. Pernyataan Egy membuat publik sadar dan kembali menuntut kepolisian segera menunaikan perintah pengadilan untuk kembali membuka kasus chat mesum HRS yang memalukan itu. Dikutip dari tribunnews.com, SP3 kasus Habib Rizik Syihab atau HRS dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim PN Jaksel memerintahkan agar surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus chat mesum yang diduga melibatkan HRS dan Firza Hussein batal. Karena itu, polisi atau penyidik diminta untuk melanjutkan kasus yang terjadi pada tahun 2018 tersebut.
Saat HRS ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dijabat Fadil Imron saat itu berpangkat kombes. Hasil putusannya memerintahkan kepada termohon Polda Metro Jaya untuk kembali melanjutkan proses hukum saudara FHM dan HRS. Kata kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio saat dikonfirmasi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus ini pada bulan Mei 2017 lalu. Selain Rizik Syihab, Firza Hussein juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Rizik Syihab tengah berada di Arab Saudi. Ia pun tidak pernah memenuhi panggilan polisi. Untuk diketahui, pada tahun 2016, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Kasus chat itu berawal dari beredarnya tangkapan layar chat yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan Firza. Untuk diketahui, penyidik Polri menghentikan penyidik kasus chat mesum antara seseorang yang diduga HRS dengan Firza Hussein saat itu. Namun hal tersebut dibatalkan. Dengan dibatalkannya SP3 oleh hakim tersebut, maka penyidik Polri dapat melanjutkan kembali kasus tindak pidana yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Gugatan terhadap SP3 kasus HRS Firza Hussein itu dilayangkan ke PN Jaksel pada 15 Desember 2020. Febrianto Dunggio, kuasa hukum Jeffrey Azhar, menyatakan seperti yang dikutip dari suara.com, sidang putusan tersebut telah selesai. Hasilnya hakim memutuskan SP3 kasus chat mesum dicabut dan dilanjutkan ke penyidikan. Hasilnya proses hukumannya dilanjutkan kembali untuk Firza Hussein dan Habib Rizik Syihab, kata Febrianto pada Selasa 29 Desember 2020. Saat itu penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka percakapan WhatsApp berkonten pornografi dengan Firza Hussein. Ia dikenakan pasal berlapis dengan Undang-Undang Pornografi, di antaranya karena diduga pelanggaran delik permintaan pengiriman photoshoot Firza Hussein. Bahwa hasilnya gelar perkara menaikkan status dari saksi jadi tersangka kepada Habib Rizik, ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat itu di Polda Metro Jaya, Jakarta 29 Mei 2017. Argo menerangkan penyidik telah mempunyai lebih dari 2 alat bukti dalam menetapkan Rizik sebagai tersangka, yang diantaranya keterangan saksi, ahli surat, dan alat bukti lainnya. Alat bukti tersebut mendukung adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Rizik. Hasil gelar perkara tim penyidik disimpulkan diduga Rizik Syihab melanggar pasal 4 ayat 1 Junko pasal 29 dan atau pasal 6 Junko pasal 32 dan atau pasal 9 Junko pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Semuanya sudah kami cross-check sehingga kami menerapkan pasal untuk Habib Rizik ini, jelas Argo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi berbunyi, setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Terkait kasus tersebut, polisi pun lebih dulu menetapkan Firza Hussein sebagai tersangka. Firza diduga memproduksi foto berkonten pornografi dan diduga melanggar pasal 4 ayat 1 Junko pasal 29 dan atau pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pada akhir Januari 2017, jagat media sosial dihebohkan dengan tersebarnya screenshot percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan Firza Hussein. Percakapan tersebut pertama kali diketahui dari situs baladacintarisik.com tidak lama setelah penyelidikan Rizik dan Firza ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat itu penyidik terhambat karena Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan polisi lantaran berada di Arab Saudi.